Kenalkan saya Zahra, NIM 1142131 dari TL21. Dari Prop 3 akan melakukan tutorial acara 8 yaitu em, pemodelan 3 dimensi. Nah, setelah dari bagian satu yaitu dengan pembuatan DEM dan juga orto di software ArcGISoft, kemudian kita akan masuki software berikutnya yaitu Global Mapper yang sudah terregistrasi. Pertama-tama kita open your own data, eh, kita masukkan ini file dari DEM yang telah kita buat. Setelah jadi, kita akan eh, melakukan generate contour bagian file, kemudian ke kontur intervalnya diubah menjadi satu aja, kemudian um, terus kita ke kontur bold, draw box, oke, terus kita oke aja. Setelah kontur berhasil di generate, kita akan langsung save aja dengan cara eh, export vektor data, kemudian export CSV. Dan oke. Ini kita checklist pada bagian export line, kemudian foldernya kita pakai uh, is an editor point. Oke. Oke. Nah, kalau udah kita akan masuk pada software berikutnya, yaitu Arsin. Saja klik kanan untuk melakukan registrasi eh, aktivasi koordinatnya. Kita pakai koordinat 49. Apply, oke. Nah, kita langsung bisa menambahkan layer dengan add data. Terus kita masuk ke masukkan konturnya, terus foto sama D. Oke, kalau udah berhasil, kita klik layar dulu. Kemudian kita ke bagian properties, kita ke base height, kita buat ke floating on custom. Terus ini juga kita masukkan file dem-nya. Untuk layar offsetnya dibuat jadi satu juga, apply. Oke. Nah, terus lakukan pada layar contour juga. Properties, base height, ini floating. Ini juga kita masukin dem-nya. Terus ini juga dibuat satu aja. Oke. Oke, setelah itu kita bisa mengubah warna kontur. Kan masih ada konturnya ini. Bisa kita ubah dengan cara kita bisa cek unchecklist saja. Cara ke bagian simbolis. Ini kita ganti aja warnanya gold. Gold. Right? Oh ya, kelupaan satu. eh, di ini juga kita atur juga base height-nya. Floating. Terus ini juga ke dem. Terus ini juga dijadiin satu. Nah, kita bisa masuk ke zoom to layer aja kalau hilang. Nah, oke, setelah jadi kayak gini, kita tadi unchecklist ya. Kita save aja filenya.
Kita open ke Google Mapper lagi, open your own data. Kita masukkan Demnas yang telah pada acara 2. Terus kita oke. Nah, kalau udah kita langsung konfigurasi aja di bagian ini sini. Nah, setelah itu kita klik pada bagian projection, kita ubah ini jadi UTM. Terus ini pastikan kalau udah sesuai, kita apply aja atau oke. Nah, kalau udah kita masuk ke file, kemudian export 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 raster dan elevation data, kemudian kita export bagian yang X, Y, Z-nya. Nih, lalu kita oke aja. Ini kita langsung ke ini dibuat koma, terus kita ke export point, kemudian kita ke drone box. Kita drone yang kira-kira memiliki ketinggian yang beda lah, pokoknya mah. Oke. Terus kita oke aja. Kita save files dengan X, Y, Z. Oke. Save aja, kita tunggu. Setelah selesai, kita masuk ke server aplikasi baru, aplikasi tambahan. Bukan ya, aplikasi itu pokoknya. Kita ke ini, kita close dulu aja deh. Kita klik ke file, kemudian open. Kita pilih tadi data XYZ tadi. Kalau nggak ada, kita bisa ke all file. Wait. Nah, ini kita open aja. Oke, kalau udah, kita masuk ke, kita oke aja. Nah, kalau udah kita oke aja. Setelah itu, kita tunggu sampai 100% ya. Kalau datanya udah muncul, kita save dulu aja. Kita ubah jadi BLN. Ini kita juga ganti jadi BLN. Oke aja. Kemudian kita save. Kita tunggu dulu. Kita ke bagian plot 1. Terus kita masuk masuk ke bagian grid, ke menu data. Masukkan BLN tadi. Oke aja. Ini pastiin ABCD ya. Soal XZ ini kita ganti em, jadi near Snakeboard. Naik Snakeboard. Terus kita oke aja. Untuk outputnya kita pilih folder yang sama kayak BLN. Oke, kita oke aja. Dan ini new contour map, kita masukkan ini folder data tadi. Oke, nah ini udah jadi dari konturnya sendiri. Kemudian kita bisa masuk ke menu 3 dimensi yang ini new super 3D. Nah, kita masukkan file tadi. Ini bisa kita kecilin aja. Ya, sebelumnya mungkin ini bisa kita atur ya. Jadi back setupnya kita buat jadi landscape aja. Customnya jadi A4. Oke, taruh sini aja juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian ini kan ada layar-layar baru ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa kita edit. Nggak diedit juga sih sebenarnya. Klik kanan, back. Setelah itu kita ke layer axis, kita axis planernya diganti sama XZ. Terus untuk labelnya kita ganti juga. Ini kita ganti jadi Times New Roman. Oke. Setelah itu buat angelsnya ini kita bisa sesuaikan aja. Jadi 180 atau berapa mungkin. Kita sesuaikan aja. Terus kita masuk ke bagian scaling. Untuk measure intervalnya kita bisa jadi 100 saja. Kelihatan. Terus buat
diatur aja sesuai dengan. Nah, yang ini kita bisa ganti keempat karena biasanya kan empat ya kalau dari sendiri. Terus habis itu untuk ketebalannya juga kita bisa ubah sendiri. Untuk juga kita ganti-ganti. Tension kombinasi. Terus buat intervalnya itu sesuai sama yang kemarin kita buat aja. Jadi aku kontrol intervalnya 32 nih. Terus setelah itu kita ke bagian ini kontur major sama minor. Ini mungkin bisa dibuat lebih tebal aja. Ini bisa diganti juga warnanya. Orang sesuai sama eh, ya itu pokoknya. Nah, untuk minornya juga bisa kita ganti. Nah, oke, yang X juga udah. Terus mungkin kita ke bagian, oh ya ini mungkin bisa dicaklis saja yang bagian topnya, sama bagian kanan, right. Nah, yang nyisain cuma ini doang. Oke, selanjutnya buat yang lift ininya juga kita bisa ganti. Eh, ya udah ini nggak usah kali ya. Bisa diganti-ganti aja sih sebenarnya. Ya, kalau mau buat ini kita bisa pakai klik kanan, triple buat ngubah-ngubahnya. Disesuaikan aja sama seprofesionalnya. Oke, ini bisa kita ke eh, batunya dulu juga belum kita ubah. Kayak gini juga boleh. Yang live juga kita bisa buat bikin juga boleh. Nah, kita sesuaikan aja sendiri. Terus bagian ready surface kita ke nih checklist ke show color scale. Terus yang upper ininya kita ganti ke rainbow. Terus buat base-nya kita show base. Nah, ini kita ganti jadi warna tanah kali ya. Kayak gini biar nggak kelihatan kosong. Terus kita jangan lupa buat ganti ini bisa diganti juga sih sebenarnya. Ya, oke kalau udah kita masuk eh, ke bagian masuk ke untuk ini ya melihatkan kontur yang ini ke sini itu kita bisa klik kanan. Oh, ini kita itu. Oke, kita bisa klik kanan, kemudian add, terus masukkan konturnya dari kontur layar ini, yang BRN, terus kita oke aja. Terus kita juga bisa masukin arah aliran dengan cara add one grid vector layer. Nah, udah masuk. Nah, ini kita bisa atur lagi juga buat em, angka atau tulisannya ya. Nah, itu bisa kita atur di bagian color scale. Ini bisa kita atur juga. Ini kita buat, pokoknya kita sesuaikan sama yang tadi aja. 100. Terus yang bagian vektor ini juga kita bisa ubah ya. Untuk simbolisnya juga kita terlalu tebal sih. Oke, terus kita ada juga di bagian ini yang di bagian kontur yang baru ini ya. Ini kita bisa masuk ke general, terus kita bukan general, nih. Kita ke level, terus ke orient label uphill. Nah, ini angkanya biar nggak kebalik ya. Terus kita juga bisa ganti untuk major konturnya jadi 4. Nah, karena kita sesuaikan sama ini juga tadi. Nah, karena udah semuanya TNR juga, ini juga udah TNR, kita mungkin bisa mengatur ininya aja.
bisa kita atur sendiri ya. Tapi oke, kalau udah kita bisa save file ini di bagian file, save. Ada sekian video dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.